Orang yang gila adalah orang yang melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvin Swalang, saya mantan kepala desa dan saya sangat tertarik untuk belajar dan berbagi pengetahuan tentang desa. Dan di awal video ini saya ingin mengutip pernyataan yang sangat terkenal dari seorang Albert Einstein. Beliau mengatakan bahwa orang yang gila adalah orang yang melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Pernyataan ini menjadi peringatan untuk kita semua untuk mengecek kembali rutinitas apa yang ada pada kita. Apakah kita termasuk orang yang gila menurut Albert Einstein karena kita melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Nah, di dalam pemerintahan sendiri, di dalam pemerintahan desa, yang menjadi rutinitas atau dilakukan setiap tahun adalah penyusunan APBDes. Mari kita cek, apakah dalam proses penyusunan APBDes kita melakukan hal yang berulang-ulang setiap tahun secara sama dan kita mengharapkan untuk mendapatkan hasil yang berbeda? Berbeda dengan video-video saya sebelumnya yang banyak menyajikan tentang pedoman atau ketentuan di dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan desa. Pada video kali ini, saya ingin menyajikan sebuah teori yang dapat diaplikasikan oleh para pemangku kepentingan atau praktisi di tingkat desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Teori yang saya maksudkan adalah Public Policy Analysis atau analisis kebijakan publik. Bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa dengan jurusan administrasi publik atau administrasi negara, tentu saja teori ini sangat familiar. Bagi Anda yang pernah belajar teori ini, teori analisis kebijakan publik, pasti sangat familiar dengan Profesor William Dunn. Buku-bukunya menjadi kiblat bagi public policy atau kebijakan publik di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Dan saya pribadi sangat bersyukur, saya pernah diajarkan langsung oleh salah satu anak bimbingannya beliau yang ada di Indonesia. Beliau adalah Profesor Sofyan Effendi, yang dulunya adalah Rektor UGM, pernah juga menjadi Kepala BKN, dan pernah juga menjabat sebagai Ketua Komisi ASN Republik Indonesia. Profesor Sofyan Effendi mengajarkan kepada kami terkait dengan analisis kebijakan publik di Magister Administrasi Publik Yogyakarta, MAP UGM, bersama-sama dengan Profesor Warsito Utomo. Beliau merupakan dosen pembimbing saya, dan juga Profesor Pratikno yang saat ini atau saat video ini dibuat, beliau merupakan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia. Pada video ini saya tidak akan menjelaskan tentang teori atau definisi-definisi dari analisis kebijakan publik, tapi saya lebih kepada memberikan ilustrasi terkait dengan konteks administrasi kebijakan publik pada tatanan level pemerintahan desa. Oke, mari kita mulai. Ada beberapa pendapat para ahli tentang tahapan di dalam analisis kebijakan publik. Namun saya coba untuk melakukan simplifikasi agar supaya tahapan ini dapat disajikan sesimpel mungkin sehingga mudah untuk dipahami oleh para praktisi atau pemangku kepentingan di tingkat desa. Ketiga tahapan ini saya singkat menjadi rumah, rubi, ebi. Yang pertama adalah rumah. Rumah yang saya maksudkan adalah rumusan masalah. Kemudian kedua adalah rubi atau rumusan kebijakan, dan yang ketiga EBI adalah evaluasi kebijakan. Kita akan mulai perlahan-lahan step by step. Tahapan yang pertama adalah rumusan masalah atau disingkat rumah. Pada tahapan ini merupakan tahapan yang sangat penting atau fundamental karena apabila kita salah menentukan masalah, salah merumuskan masalah, maka sudah pasti kita akan salah merumuskan kebijakan. Dan pada akhirnya kebijakan atau keputusan yang kita ambil tidak akan menyelesaikan masalah yang sebenarnya terjadi pada tatanan masyarakat.
By the way, materi ini pernah saya bawakan di Desa Lansot, Kecamatan Tareran pada beberapa waktu lalu. Mari kita mulai dengan contoh yang sangat konkret, misalnya tentang sampah. Apakah sampah di tempat Anda menjadi sebuah permasalahan? Atau apakah sampah menjadi persoalan yang sangat prioritas untuk diselesaikan oleh pemerintah desa? Dari pengalaman saya mengajukan pertanyaan ini, sebagian besar akan mengatakan bahwa sampah menjadi masalah. Tapi coba perhatikan ini, bagaimana dengan desa yang memiliki bank sampah? Atau katakanlah desa memiliki BUMDes yang mempunyai unit usaha sebagai bank sampah. Tentu saja sampah bukan dianggap sebagai masalah, tetapi sampah dianggap sebagai potensi. Nah, dari situasi ini kita melihat bahwa betapa pentingnya analisis kebijakan publik termasuk pada tatanan pemerintah desa untuk kita terapkan, untuk kita aplikasikan dalam proses-proses pengambilan keputusan. Dengan ini kita bisa melihat desa yang memiliki bank sampah dan desa yang tidak memiliki bank sampah, pasti keputusan atau kebijakannya akan berbeda. Nah, anggap saja desa kita belum memiliki bank sampah, sehingga sampah merupakan masalah yang menjadi persoalan yang perlu untuk diatasi. Tapi dalam tahapan analisis kebijakan publik, khususnya dalam tahapan rumusan masalah, menganggap sampah sebagai masalah belumlah cukup. Kita belum selesai dengan menentukan sampah adalah masalah yang perlu diatasi. Nah, langkah selanjutnya dalam merumuskan masalah ini adalah kita perlu untuk menguraikan sumber-sumber penyebab masalah. Sehingga dari sumber-sumber masalah ini kita bisa identifikasi apa atau hal-hal apa saja yang perlu atau harus kita fokuskan untuk dapat dilanjutkan ke dalam tahapan selanjutnya, tahapan merumuskan kebijakan. Nah, sebagai contoh, bagaimana cara menguraikan sampah sebagai persoalan yang perlu diatasi. Sumber-sumber masalahnya misalnya, satu, saya berikan contoh yang konkret. Misalnya, di desa tersebut belum memiliki tempat pembuangan sementara. Itu baru satu masalah yang menyebabkan masalah terkait dengan sampah. Yang kedua, desa belum memiliki kendaraan sampah. Nah, yang ketiga, misalnya desa tidak memiliki tempat-tempat sampah di kompleks pemukiman warga. Atau keempat, perilaku masyarakat yang kurang memperhatikan kebersihan lingkungan sehingga sampah menjadi berkeliaran di lingkungan pemukiman masyarakat. Dari hal sampah ini saja, setelah kita uraikan, ternyata ada banyak penyebabnya. Jadi, dari hal ini kita bisa melakukan identifikasi atau fokus ke salah satu sumber masalah yang dianggap paling prioritas atau paling penting untuk kita selesaikan. Nah, ketika kita melakukan identifikasi dan fokus kepada satu sumber masalah, kita dapat lanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan merumuskan kebijakan atau disingkat RUBI. Sama seperti dalam tahapan rumusan masalah, pada tahapan rumusan kebijakan ini pun kita perlu mengeluarkan, memikirkan, mencatat semua kemungkinan-kemungkinan solusi yang dianggap relevan untuk mengatasi masalah di atas. Sebagai contoh, misalnya telah kita identifikasi masalah tentang perilaku yang buruk dari masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Maka kita perlu untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan atau relevan dengan masalah itu. Misalnya saja, kita mencatat satu solusi, memberikan reward kepada masyarakat yang mampu menjaga kebersihan lingkungan. Atau yang kedua, memberikan punishment, kebalikan dari memberikan reward. Memberikan punishment kepada masyarakat yang tidak menjaga kebersihan lingkungan.
Atau misalnya contoh yang ketiga, kita menyusun peraturan desa yang mengatur perilaku masyarakat agar supaya mampu menjaga kebersihan lingkungan secara bersama-sama. Atau yang keempat, pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar supaya masyarakat menjadi paham dan sadar untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, dari masalah yang telah kita identifikasi, yaitu perilaku masyarakat, misalnya kita bisa mendapatkan 4 solusi yang tadi, memberikan punishment, memberikan reward, atau menetapkan peraturan desa, atau yang keempat melakukan sosialisasi. Tinggal kita rumuskan bersama, kita diskusikan bersama, tentu saja dari semua pemangku kebijakan yang ada di desa, baik BPD, pemerintah desa, perangkat desa, atau organisasi kemasyarakatan, berdiskusi, memusyawarakan ini, kita memilih kebijakan mana yang dianggap paling relevan untuk mengatasi masalah di desa tersebut. Saya ingatkan bahwa satu kebijakan yang diterapkan di satu desa belum tentu bisa sama atau bisa berhasil, atau belum tentu bisa relevan dengan desa yang lainnya. Jadi proses mengidentifikasi masalah dan mengidentifikasi kondisi desa menjadi sangat penting. Di dalam tahapan merumuskan kebijakan ini, kita tidak diharuskan untuk memilih satu saja kebijakan. Bisa lebih daripada itu. Misalnya terkait dengan masalah yang tadi, bisa kita pilih 2 kebijakan yang menurut kita relevan, atau 3, dan seterusnya, tergantung dengan kebutuhan yang ada di desa tersebut. Nah, kalau misalnya proses perumusan kebijakan ini kita lakukan dalam rangka penyusunan RPJMDes, atau penyusunan RKPDes, atau penyusunan APBDes, kebijakan yang kita pilih untuk selanjutnya dapat dituangkan di dalam dokumen yang berkaitan dengan kebutuhan kita. Bisa saja dituangkan dalam dokumen RPJMDes, dokumen RKPDes, atau bahkan ke dalam kegiatan di dalam APBDes. Tahapan yang selanjutnya adalah evaluasi kebijakan atau EBI. Dalam tahapan ini, yang dilakukan adalah mengukur tingkat keberhasilan dari kebijakan yang kita pilih. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah kebijakan yang kita pilih ini dapat dilanjutkan atau dapat dimodifikasi atau digantikan dengan kebijakan-kebijakan yang lain. Ada banyak cara sebenarnya yang dapat kita pilih untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan. Cara-cara yang bisa disarankan kepada pemerintah desa untuk dilakukan, misalnya dengan melakukan pemantauan atau monitoring terhadap kebijakan. Cara yang lain misalnya dengan melakukan survei. Survei dapat dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Dan ada banyak metode yang lain yang dapat dipilih, tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat atau kondisi yang terjadi di desa setempat. Saya berharap dengan mempelajari tahapan kebijakan publik, para pemangku kepentingan di tingkat desa dapat mengeluarkan atau dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berkualitas, relevan, dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan di tingkat desa. Jangan terpaku dengan rutinitas yang selama ini kita lakukan. Ingat, definisi orang gila menurut Albert Einstein adalah melakukan hal yang sama secara berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Sebelum saya akhiri video ini, saya ingin merekomendasikan sebuah buku untuk teman-teman sekalian, buku Pokok-Pokok dan Sistem Pemerintahan Desa. Ini bukunya. Buku ini sangat bagus dan cocok untuk para pemangku kepentingan di desa, baik kepala desa, BPD, perangkat desa, maupun teman-teman mahasiswa ataupun anggota dewan yang ingin mempelajari bagaimana atau situasi terkait dengan pemerintahan desa pada era sekarang ini.
Buku ini ditulis oleh sahabat saya, teman baik saya, Saudara Muhammad Muiz Raharjo. Beliau merupakan leteng saya, teman seangkatan saya di IPDN Jatinangor. Jika video ini bermanfaat, maka saya sarankan agar supaya video ini tidak Anda nikmati sendiri, tapi silahkan dibagikan kepada teman-teman, terutama para pemangku kepentingan di desa, baik kepala desa, BPD, perangkat desa, atau para praktisi yang terkait dengan pemerintahan desa, agar supaya analisis kebijakan publik khususnya di tingkat desa ini bisa menjadi pemahaman kolektif, sehingga harapan kita para pemangku kepentingan di desa, para pemerintah desa mampu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Finally, saya Alvin Swala. Terima kasih untuk teman-teman semua dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.